Nah, anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran online yaitu kepangudiluran tema 2. Rendah hati, mau memaafkan dan minta maaf. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu apa itu rendah hati ya. Kerendahan hati ialah suatu perasaan yang memungkinkan manusia untuk menyadari kekurangan dirinya sendiri, yang nantinya akan membuat diri kita lebih terbuka untuk belajar dan bersedia untuk menerima masukan. Nah, apa manfaat rendah hati? Ya, dengan memiliki rendah hati, kita dapat mengontrol emosi, kemudian merasa lebih berbahagia karena berpikir positif. Kemudian tidak berlebihan dalam bereaksi atau menyikapi suatu hal. Serta orang yang memiliki sikap rendah hati senang berteman dengan semua orang. Mari kita perhatikan gambar. Ya, ini adalah gambar ketika Maria mengunjungi Elizabeth serta suami Elizabeth yakni Zakaria. Mari kita mendalami teks kitab suci. Maria dan Elizabeth diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, dilanjutkan ayat 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, anak-anak, dari bacaan kitab suci yang baru saja kita cermati, sikap apa yang dapat kita teladani dari Maria dan Elizabeth? Ya, kita bisa melihat bahwa Maria dan Elizabeth sama-sama memiliki sikap rendah hati ya. Elizabeth saat menerima Maria sangat senang ya anak-anak. Jadi menerima tamu dengan hati gembira ya, tidak sombong atau peduli ya, menyambut dengan senang hati. Itu juga harus kita contoh anak-anak bahwa jika ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, kita sambut dengan suka hati ya. Begitu juga Maria memiliki sikap rendah hati ketika mengunjungi Elizabeth. Ia mengucapkan salam ya, mengucapkan salam ketika memasuki rumah Elizabeth. Nah, kemudian Elizabeth dengan rendah hati juga nampak ya ketika ia menjawab Maria, ya ini siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku ya. Dia sangat rendah hati sampai ia merasa tidak pantas dikunjungi oleh ibu dari Tuhan sendiri. Nah, itu anak-anak, jadi kita harus mengamalkan kasih sayang kepada sesama kita ya. Kemudian berani jika memang melakukan kesalahan, berani mengakui dan berani minta maaf serta memaafkan sesama yang memiliki kesalahan. Karena Tuhan sendiri Maha Pengampun ya. Maka kita sebagai manusia juga harus bisa minta maaf serta memaafkan. Nah, dengan demikian kita bisa membawa kedamaian di sekitar kita. Ya, sehingga kita mudah bergaul dan memiliki banyak sahabat dan teman yang segan kepada kita.
Kita semua mampu mendengar bunyi serta suara dengan baik. Namun, untuk mendengarkan dengan baik, seringkali kita mengalami kesulitan. Seringkali kita lebih mudah berbicara. Namun, untuk berbicara dengan baik dan benar, seringkali kita juga mengalami kesulitan. Nah, mendengarkan dengan seksama dan berbicara dengan jelas, baik dan benar sangat berguna anak-anak bagi kita dan orang lain. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu akibat dari kesalahan kita dalam berbicara maupun dalam mendengarkan orang lain. Akibatnya akan muncul sifat jengkel, marah, benci, dendam, ya, iri dan sombong. Itu akibat dari mendengarkan dan berbicara dengan tidak tepat, ya. Nah, sekarang kita sudah menyadari bahwa kita perlu belajar mendengarkan dan berbicara dengan baik agar kita mampu mengurangi kesalahan dan berbuat benar terhadap orang lain. Nah, apabila kita sudah terlanjur berbuat salah, baik yang disebabkan oleh kesalahan mendengarkan atau kesalahan berbicara, kita harus berani minta maaf. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, apabila ada orang lain yang meminta maaf kepada kita harus berani memaafkan.